Ayo belajar lagi untuk mengetahui dalaman koil. Kita tahu bentuknya tapi tidak tahu isinya kayak apa. Jadi pada dasarnya koil ada besi, ada soket 2, ini adalah input, ini output, input primer, output primer, output sekunder. Nah, ayo kita lihat di dalam isinya apa. Kadang-kadang kita bingung apa itu koil PCI dan cara kerjanya kayak apa. Kita kadang-kadang taunya hanya di Google tapi nggak tahu isinya kayak apa. Kadang-kadang kita salah menjelaskan pada teman-teman. Ayo kita kupas isi dalam koil tersebut. Koil pada dasarnya seperti tadi, ada inti besi, ada 2 buah gulungan. Yang dalam kita lepas dulu, gulungan yang luar. Ini gulungan sudah pada terlepas. Jadi ada gulungan yang dalam, ini gulungan primer. Ini tidak ada hubungannya sama sekali sama besinya. Contohnya kita keluarkan. Jadi ini gulungan primer. Setelah gulungan primer selesai gulungnya, nah, ini gulungan sekunder yang untuk outputnya. Jadi kalau kita lepas isinya koil, sebuah lilitan. Kita lepas dulu, agak susah. Jadi hanya sebuah kumparan yang paling dalam, kumparan primer, kawatnya lebih besar. Ini kumparan yang untuk sekunder, dia lembut, kawatnya lebih kecil. Dia merubah volt kecil menjadi besar, misalnya 2000 kVA menjadi 20.000 kVA. Lilitannya banyak sekali. Jadi koil injeksi tidak ada hubungannya sama besi masanya. Ini hanya sebagai induksi. Jadi sebelum lilitan primernya digulung, di sini ada lapisan supaya tidak short sama body. Contoh, ini contoh simpel saja. Nah,
Jadi ada sejenis lapisan supaya tidak terjadi short waktu proses pembikinan koil. Beda untuk koil karbu, dia ada hubungannya sama massa. Kalau injeksi beda. Sekarang kita untuk mengetahui cara menggulungnya, walaupun kita tidak bisa menggulungnya karena ribuan lilitan, kita hanya praktek saja apa itu gulungan primer dan sekunder. Pada awalnya yang dalam untuk primer kawatnya biasanya lebih besar sampai rapat. Ini contoh saja ini. Biar tahu apa sih dalamannya koil tersebut. Ini sampai terpenuhi untuk resistannya. Untuk resistan motor injeksi di kisaran angka 3,0 ohm atau 3 ohm. Bila untuk lilitan primernya bermasalah, ini yang sering terjadi kena atau rusak pada ECM-nya karena resistannya tidak tercapai, volt yang masuk tetap, jadi akan berimbas pada ECM-nya. Ini contoh saja. Ini misalnya sudah selesai untuk resistannya. Jadi keluar dua kabel. Dua kabel ini seperti ini. Ini keluar, jadi main plus. Ya, jadi pada dasarnya besi tidak ada hubungannya sama lilitan. Beda jenis yang koil karbu. Nah, ini setelah selesai, ini tadi kita namakan gulungan primer, keluar dua. Untuk menggulung sekunder ada lapisan dulu supaya tidak terjadi short bila ada kawat yang lecet. Keluar dua. Nah, gimana kita untuk mengetahui atau cara lilitan sekunder awal masuknya? Oke, sekarang kita posisikan seperti ini. Ini plus, ini main.
Jadi untuk sekundernya awalnya dia digabung sama yang main, kita anggap aja main. Kita gulung lagi sampai penuh, sampai tercapai untuk jumlah lilitannya. Ini hanya contoh saja, kita hanya untuk mengetahui apa itu gulungan sekunder dan primer. Untuk sekunder input, untuk sekunder output yang keluar ke kabel coil yang lari ke busi sampai penuh, sampai tidak terhitung, dan juga ada resistannya juga. Sampai rapat pokoknya. Nah, udah kita anggap sudah tercapai. Terus gulungan sekunder tadi ini keluar ke kabel coil yang lari ke busi. Kita tahu kan, untuk sekunder larinya ke kabel coil. Kita anggap gulungan sudah selesai dan kita sudah tahu gulungannya kayak apa. Dalaman coil itu ini lari main plus, ini yang lari ke kabel coil. Jadi pada dasarnya besi tidak ada hubungannya sama lilitan, karena massa coil dia didapat dari dalam ECM. Walaupun tidak saya pasang di bodi, tidak masalah, coil ini masih bisa mengeluarkan volt. Contoh, jadi untuk sekundernya awalnya digabung sama awal primer, dikeluarkan ke kabel coil. Oke,
Cara simpel kawan, atau mengetahui dalaman isi koil pada motor injeksi.